Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami ingin berdiskusi tentang strategi dan budaya inovasi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aryo Dutomo dengan NIM 2022041027. Perkenalkan nama saya Bagas Adi Faidillah dengan NIM 20220410410277. Kita langsung aja ke pembahasannya. Menurut Mas Bagas sendiri, apa sih itu strategi inovasi? Menurut saya ya, strategi inovasi itu adalah rencana atau pendekatan yang digunakan oleh suatu organisasi untuk menghasilkan ide-ide baru atau produk atau layanan atau proses yang memungkinkan perusahaan tersebut untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar. Ini melibatkan identifikasi peluang baru, pengembangan konsep, pengujian ide, dan implementasi solusi inovatif. Kalau menurut Mas Aryo itu sendiri itu gimana sih strategi inovasi itu? Kurang lebih saya sependapat dengan Mas Bagas, yaitu strategi inovasi itu mencakup rencana atau pendekatan yang dirancang untuk menghasilkan atau mengadopsi inovasi terbaru. Karena ya kita tahu sebelum kita melakukan inovasi pasti harus ada riset-riset atau penelitian terlebih dahulu. Yang baru nantinya kita akan kembangkan menjadi ide yang baru dan jika idenya sudah matang, tinggal bagaimana cara kita mengeksekusi dari strategi yang sudah dibuat jauh sebelum ingin melakukan inovasi. Lalu selanjutnya, menurut Mas Bagas, apa sih itu budaya inovasi? Budaya inovasi itu tersendiri yaitu budaya inovasi mengacu pada lingkungan di dalam suatu organisasi yang mendorong dan mendukung kreativitas, eksperimen, kolaborasi, serta penerimaan terhadap risiko dalam rangka menciptakan ide-ide baru dan menerapkan inovasi. Ini melibatkan sikap, nilai, norma, dan praktik-praktik yang mendorong karyawan untuk berpikir di luar kotak, mengusulkan solusi baru, dan berbagai pengetahuan. Mungkin bisa dijelaskan lebih jelas sama Mas Aryo. Menurut Mas Aryo itu budaya inovasi itu sebenarnya gimana sih lebih Ya, di tepatnya? sini saya sedikit menambahkan dari pendapatnya Mas Bagas. Budaya inovasi juga merujuk pada suasana atau lingkungan di suatu organisasi yang mendorong kreativitas, kolaborasi, eksperimen, dan penerimaan terhadap perubahan. Ini melibatkan nilai sikap, norma, dan memfasilitasi penciptaan dan implementasi ide-ide baru serta memungkinkan adaptasi terhadap perubahan pasar atau lingkungan bisnis agar kita juga tidak tertinggal dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi yang dipengaruhi oleh revolusi industri. Contohnya mungkin ada di perusahaan kamera digital Kodak ya. Mereka dulu kan menjadi salah satu perusahaan terkenal di bidang kamera digital. Namun namanya sekarang mulai menghilang dikarenakan dulu itu banyaknya karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, namun perusahaannya tidak memfasilitasi penciptaan atau penemuan-penemuan ide baru karyawannya. Lalu menurut Bagas, contoh strategi inovasi dari PT yang Mas Bagas eh, tekuni itu apa sih? Oh, oke oke. Contoh strategi inovasi itu dari yang saya ketahui itu salah satunya yaitu dari contoh inovasi Samsung Galaxy. Yang saya sebutkan itu ada tiga. Yang pertama itu pengembangan teknologi canggih. Yang kedua, desain yang menarik dan fungsional. Yang ketiga, kolaborasi dengan mitra eksternal. Yang pertama, pengembangan teknologi canggih adalah Samsung terus mendorong batas teknologi dengan pengembangan layar AMOLED yang canggih, kamera dengan fitur inovatif seperti dual aperture dan zoom optik, serta teknologi pengisian daya cepat seperti fast charging. Ini memungkinkan pengguna Galaxy untuk mendapatkan pengalaman yang lebih baik dan canggih dalam penggunaan perangkat mereka. Selanjutnya yang kedua yaitu ada desain yang menarik dan fungsional. Samsung Galaxy dikenal dengan desain yang menarik dan fungsional. Mereka menggabungkan material yang berkualitas tinggi dengan desain ergonomis yang elegan sehingga menciptakan produk-produk yang tidak hanya estetis, menyenangkan, tetapi juga nyaman digunakan sehari-hari. Itu dapat mengundang para konsumen juga agar memilih Samsung dibanding brand yang lainnya. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan mitra eksternal.
Samsung Galaxy aktif berkolaborasi dengan mitra eksternal seperti pengembangan perangkat lunak dan aplikasi untuk meningkatkan ekosistem perangkat mereka. Misalnya, mereka mengintegrasikan teknologi dari mitra seperti Google dan Microsoft untuk menyediakan pengalaman yang lebih lengkap dan terintegrasi bagi pengguna Galaxy. Kolaborasi semacam ini membantu Samsung untuk tetap relevan dan bersaing di pasar yang berubah. Itu menurut yang saya ketahui dari perusahaan Samsung. Selanjutnya akan dijelaskan menurut perusahaan yang dipahami oleh Mas Aryo. Ya, di sini saya sedikit melakukan penelitian tentang contoh strategi inovasi dari e-commerce yang berasal dari Indonesia langsung, yaitu Bukalapak. Mungkin contoh strategi inovasi dari Bukalapak yang pertama yaitu membangun marketplace yang inklusif, yang memfokuskan pada segmen pasar dengan Bukalapak menjangkau konsumen di luar kota-kota besar dan melayani UMKM yang kurang terlayani oleh platform e-commerce lain. Dan yang kedua yaitu seperti Mas Bagas tadi ada kolaborasi dengan mitra strategis, yaitu dengan bekerjasama dengan perusahaan bermitra yang perusahaan logistik seperti Gojek atau JNT Express atau yang lainnya ya untuk memberikan layanan pengiriman yang andal dan efisien. Lalu berkolaborasi dengan institusi keuangan di mana Bukalapak bekerja sama dengan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk menawarkan solusi pembayaran yang mudah dan terjangkau bagi pelanggannya. Lalu yang selanjutnya ada membangun kemitraan strategis dengan merek dan penjual. Bukalapak bisa menjalin kemitraan dengan merek penjual nama untuk menawarkan produk eksklusif dan program promosi menarik bagi pelanggannya. Strategi inovasi Bukalapak sendiri ini telah membantu perusahaan untuk mencapai pertumbuhan yang pesat dan menjadi salah satu pemain utama dalam industri e-commerce tentunya di Indonesia. Perusahaan ini terus berinovasi untuk tetap ke depan dalam persaingan dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Selanjutnya, menurut Mas Bagas, apa sih contoh budaya inovasi di Samsung Galaxy? Budaya di inovasi Samsung Galaxy sendiri tercermin beberapa hal yang saya pahami. Saya menyebutkan 3 hal tersebut. Yang pertama yaitu mendorong kreativitas, yang kedua toleransi terhadap risiko, yang ketiga menghargai keterlibatan karyawan. Yang pertama, mendorong kreativitas. Samsung mendorong karyawan untuk berpikir di luar batas dan mengeksplorasi ide baru. Mereka menyediakan platform dan ruang untuk kolaborasi antar tim, memfasilitasi brainstorming, dan memberikan penghargaan bagi inovasi yang berhasil. Yang kedua yaitu ada toleransi terhadap risiko. Samsung memahami bahwa inovasi sering kali melibatkan risiko dan mereka mendorong karyawan untuk mengambil risiko yang terukur dalam mengejar ide baru. Mereka memperkenalkan gagal dalam beberapa percobaan inovatif sebagai bagian dari proses pembelajaran. Jadi Samsung tuh tidak menekankan inovasi itu selalu berhasil. Jadi tidak memberatkan para karyawan untuk beride lebih dan berinovasi lebih. Yang ketiga itu menghargai keterlibatan karyawan. Samsung memastikan bahwa semua karyawan merasa didengar dan dihargai dalam proses inovasi. Mereka menyediakan platform untuk berbagi ide, saran, dan masukan serta memberikan penghargaan kepada karyawan yang berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan inovasi. Dengan budaya inovasi yang kuat ini, Samsung Galaxy dapat terus menghasilkan produk-produk yang relevan, canggih, dan memenuhi kebutuhan konsumen. Kalau dari budaya Bukalapak sendiri, menurut Mas Aryo itu gimana sih? Ya baik, di sini atau budaya inovasi dari Bukalapak sendiri, saya menemukan sedikitnya ada dua budaya inovasi dari Bukalapak. Yang pertama yaitu menciptakan budaya yang mendukung kreativitas dan pengambilan resiko. Bukalapak mendorong karyawannya untuk berpikir kreatif dan berani mengambil resiko untuk mengembangkan ide-ide baru dan perusahaan ini menyediakan ruang bagi karyawan untuk bereksperimen dan mencoba hal-hal baru tanpa takut gagal. Nah, kita bisa belajar dari Thomas Alva Edison, yaitu dia mengatakan kegagalan ratusan ribu kali itu bukan sebuah kegagalan, namun kegagalan telah menemukan ratusan cara yang salah. Yang kedua yaitu mengadakan kompetisi dan program inovasi. Lapak sendiri secara rutin mengadakan kompetisi dan program inovasi untuk mendorong karyawan-karyawannya untuk mengembangkan ide-ide baru dan memecahkan masalah secara kreatif.
Kompetisi ini juga terbuka untuk semua karyawan. Pemenang mendapatkan hadiah dan pengakuan atas kerja keras mereka. Program-program ini membantu untuk meningkatkan semangat dan motivasi karyawan untuk berinovasi. Lalu budaya inovasi Bukalapak telah membantu perusahaan untuk mencapai pertumbuhan yang pesat dan menjadi salah satu pemain utama industri e-commerce. Perusahaan ini terus berinovasi untuk tetap terdepan dalam persaingan yang semakin sengit di revolusi industri ini dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Mungkin itu dari budaya inovasi PT Bukalapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin melanjutkan dari strategi dan budaya inovasi kita PT yang tadi kami lakukan. Di sini kami ingin menjelaskan visi misi apa saja dari PT yang kami pahami, yaitu menurut Mas Bagas, apa sih visi misi dari Samsung Galaxy sendiri? Mungkin sebelum menjelaskan visi misi dari Samsung Galaxy itu sendiri, alangkah baiknya kalau saya menjelaskan sejarah Samsung Galaxy itu sendiri terlebih dahulu. Samsung sendiri menjadi perusahaan yang berpengaruh besar, yang memiliki sejumlah anak usaha dan menjadi cebol terbesar di negara Korea Selatan. Perusahaan Samsung didirikan oleh Lee Byung Chul di tahun 1938. Lalu, awalnya Samsung merupakan perusahaan perdagangan yang beberapa dekade berikutnya berekspansi di sejumlah sektor. Samsung turut ambil bagian dalam usaha pemrosesan makanan, asuransi, tekstil, hingga retail dan sekuritas. Baru pada tahun akhir dekade 1960-an, Samsung berekspansi ke industri elektronik yang sampai saat ini menjadi salah satu yang diunggulkan di dunia. Selain industri tersebut, Samsung juga ambil bagian di sektor industri konstruksi dan pembuatan kapal, yaitu pada pertengahan dekade 1970-an. Tepatnya pada tahun 1987, Samsung dipisahkan ke dalam 4 grup bisnis. Yang pertama adalah Samsung Group, yang kedua Samsung Group, yang ketiga yaitu ada CC Group dan Shisage Group. Baru pada tahun 1990, perusahaan ini melakukan penjualan produk keluar Korea Selatan. Salah satu produk yang dijual yaitu ponsel atau handphone. Dari usaha ini, maka menjadi sumber pendapatan yang paling penting di perusahaan. Melihat dari sejarahnya, maka tak heran jika pada tahun 2020, Samsung telah berhasil menjadi nilai merek yang tertinggi ke-8 di dunia, di mana anak usaha Samsung yang paling terkenal adalah Samsung Electronics. Samsung Electronics sendiri bergerak di bidang teknologi, informasi, produsen elektronik konsumen, hingga menjadi produsen chip. Masih bantah anak usaha Samsung. Namun Samsung Electronics mengambil bagian besar dalam perusahaan yang berhasil mendapatkan pendapatan terbesar di dunia pada tahun 2017 lalu. Mungkin itu sejarah Samsung yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu visi dan misi Samsung Galaxy. Yang pertama yaitu visi. Samsung, untuk masa depan Samsung Electronics adalah mengilhami dunia, menciptakan masa depan dengan produk dan desain inovatif, dan berperan terhadap masa depan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Itu merupakan visi dari Samsung Galaxy. Selanjutnya yaitu misi dari Samsung Galaxy. Misi dari perusahaan Samsung adalah menjadi digital company yang terbaik. Digital artinya menciptakan produk layanan teknologi yang memimpin industri, artinya menempatkan manajemen dan proses produksi yang paling efisien. Company artinya mempertahankan fokus yang mantap untuk memperkuat organisasi kami demi terus menjadi pemimpin teknologi global dan perusahaan terpercaya yang bertanggung jawab. Mungkin itu visi dan misi Samsung Galaxy. Selanjutnya dapat dijelaskan visi dan misi Bukalapak sama Mas Aryo. Ya, di sini tadi kan Mas Bagas sudah menjelaskan sejarah dari Samsung Galaxy. Mungkin saya juga akan menjelaskan sedikit sejarah dari Bukalapak. Bukalapak sendiri merupakan salah satu perusahaan perdagangan elektronik Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 oleh 3 orang, yaitu Ahmad Zaki,
Nugroho Heru Cahyono, dan Muhammad Fadrin Rashid sebagai loka pasar untuk memfasilitasi para pelaku usaha kecil dan menengah. Ini Bukalapak berkembang menjadi platform e-commerce dengan ekspansi ke lini bisnis online, offline, atau O2O, dan bisnis bisnis atau B2B, finansial, dan logistik. Bukalapak memimpin penetrasi digital di kalangan warung di Indonesia dengan presentasi mencapai 56% berdasarkan hasil studi Nielsen pada tahun 2022. Hingga Mei 2023, Bukalapak melayani sedikitnya 130 juta pengguna dan 16,8 juta mitra UMKM, serta memproses rata-rata lebih dari 2 juta transaksi harian saat ini. Bukalapak menjadi salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia dan masuk ke dalam jajaran startup unicorn. Mungkin itu sedikit sejarah dari PT Bukalapak. Lalu selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan apa sih visi misi dari Bukalapak sendiri. Visi misi dari Bukalapak yaitu menjadi online marketplace nomor 1 di Indonesia. Namun, untuk mencapai visi tersebut, tentunya Bukalapak memiliki satu misi yang jelas, yaitu dengan menciptakan perekonomian yang adil untuk semua dengan memberdayakan seluruh UKM yang ada di Indonesia. Sekian dari penjelasan visi misi perusahaan yang kami pahami. Kurang lebihnya mohon maaf karena kami juga berdiskusi semua yang kami tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.